Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Arti kemerdekaan tentunya karena sekarang ini 17 Agustus, tentunya arti kemerdekaannya adalah arti merdeka sebagai warga negara, arti merdeka sebagai bangsa. Merdeka dalam makna hakiki atau merdeka dalam makna basa-basi. Ada merdeka dalam makna hakiki, ada merdeka dalam makna basa-basi. Merdeka yang hanya diucapkan di bibir, tapi pada kenyataannya jauh daripada hakikat merdeka itu sendiri. Merdeka bagi saya adalah seperti yang sering kita dengar bahwa negara Indonesia adalah negara yang bebas aktif. Tapi pada kenyataannya bangsa Indonesia, negara Indonesia masih belum bisa merdeka dari kekuasaan negara superpower. Dari dulu kita tahu kita masih belum bisa lepas daripada cengkraman Amerika Serikat dan sekarang menuju kepada cengkraman negara China. Kita masih belum bisa merdeka dalam ekonomi. Kita masih harus berhutang dengan syarat yang berat. Mungkin merdeka itu adalah berhutang tapi tidak dengan syarat yang berat. Ketika berhutang dengan syarat yang berat, artinya kita tidak punya negosiasi yang baik dengan negara penghutang, sehingga kita harus tetap menjalankan apa yang menjadi syarat sebagai negara kreditur, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan sebagai negara kreditur kita masih belum bisa merdeka 100%. Boleh berhutang, tapi negosiasinya harus baik, sehingga kita masih punya kedaulatan sebagai bangsa. Misal, jangan sampai berhutang, tapi dengan syarat-syarat yang berat. Misalnya berhutang, tapi syaratnya dalam pembangunan proyek harus menggunakan tenaga asing sebagai negara yang memberikan kredit. Itu adalah sebuah kemerdekaan yang tidak hakiki. Kalau kita merdeka, ya kita bisa menentukan kepada siapa kita berhutang dan bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan wajar. Merdeka itu adalah tetap melakukan kegiatan ekonomi tanpa didikte oleh negara kreditur. Memang sulit untuk menjadi merdeka. Karena apa? Karena ketika kita punya berhutang, memang sulit menjadi merdeka. Ketika kita masih punya hutang yang banyak. Jadi teriakan merdeka itu menjadi absurd ketika kita masih separuh dalam tanda kutip dikuasai oleh asing, dalam tanda kutip negara kreditur.
Sebenarnya ngasih judul bukan saya sih, yang ngasih judul itu editor saya namanya Mehdi. Saya nggak ikut-ikutan ngasih judul. Cuman ini mungkin adalah sebuah renungan 75 tahun Indonesia merdeka. Apakah situasi demokrasinya lebih baik dari tahun 60 ke 70? Apakah situasi demokrasinya lebih baik daripada Orde Baru menuju ke Orde Reformasi saat ini? Itu yang menjadi sebuah renungan sebenarnya. Jadi sebenarnya buat saya setiap 17-an itu sebenarnya harusnya adalah refleksi renungan terhadap 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Nanti juga tahun depan adalah refleksi renungan terhadap 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Karena menurut saya kita harusnya tidak selalu memperingati hari kemerdekaan itu dengan gegap gempita. Karena ada situasi di mana sebenarnya situasi saat ini sebenarnya cukup genting, di mana harusnya menanggapi 17 Agustusan itu, harusnya mensikapi perayaan 17 Agustus 1945 ini, memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini adalah dengan sikap introspeksi, sikap mawas diri, sikap prudent, dengan sikap kehati-hatian, karena sebenarnya kita harus akui situasi negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kadang-kadang saya masih sedikit miris ketika banyak anak-anak muda yang menyanyikan lagu kemerdekaan dengan begitu gegap gempita, tapi tanpa punya pengetahuan pun tentang kondisi negara saat ini. Memang nggak salah memperingati kemerdekaan Indonesia dengan gegap gempita, tapi juga harus tahu situasi negara Indonesia saat ini seperti apa. Begitulah kira-kira mengapresiasi, salah satu cara mengapresiasi perayaan kemerdekaan Indonesia ini tidak hanya dengan dirayakan dengan gegap gempita, tapi juga harus dirayakan dengan introspeksi, dengan perenungan, refleksi, renungan terhadap kondisi dan situasi negara Indonesia saat ini yang menurut saya tidak dalam sedang keadaan baik-baik saja. Sukses terus, Caller AB.